Mengambil mata kuliah pokok jurusan bahasa Portugis merupakan cara hebat untuk mengubah Harvard University yang megah, namun tanpa keakraban ini menjadi perguruan tinggi kecil. Akulah satu-satunya mahasiswi di jurusan itu, jadi aku mempunyai 2 profesor bahasa Portugis yang tergila-gila kepadaku. Satu-satunya masalah adalah tidak tersedia cukup kursus pelajaran bahasa Portugis dan Brasil guna memenuhi persyaratannya. Tak pelak lagi, solusinya adalah belajar selama 1 semester di luar negeri yang akan mendatangkan segudang keuntungan Portugis bagiku. Namun, pada tahun 70-an, pihak Harvard yakin bahwa tidak ada pengalaman yang mampu menyamai kuliah di kampus. Aku terpaksa mengajukan permohonan kepada beberapa dekan terhormat di gedung-gedung berbungkus tanaman merambat itu guna memperoleh izin mengikuti kuliah di luar negeri selama tingkat 3. Dibutuhkan berbulan-bulan sebelum keputusan itu turun, dan aku merasa bagaikan menunggu dekret paus atau sejenisnya. Aku mendapatkan izin itu, dan mungkin menjadi mahasiswi Harvard pertama yang memperoleh kredit akademis untuk kuliah di luar negeri. Di usia 20 tahun, aku terbang ke Rio de Janeiro, menyongsong petualangan terbesar dalam hidupku. Aku mengawalinya dengan mengikuti kursus pengenalan bahasa lokal selama 6 minggu, dan juga kursus dengan jurusan luar pelatihan termasuk meninggalkan kami sejauh 30 km tanpa uang untuk melihat apakah kami mampu menggunakan keterampilan berbahasa kami demi mendapatkan makanan dan bantuan dari orang-orang asing yang baik hati. Sesudah itu, aku berangkat ke daerah miskin di sebelah timur laut Brasil untuk mengerjakan riset selama beberapa bulan bagi tesisku. Entah bagaimana, aku mendengar tentang sejenis literatur Brasil yang hanya dipahami beberapa orang tertentu dan disebut literatura de cordel, yang berarti literatur bertali. Benda ini berupa brosur kecil yang dicetak asal-asalan folhetos yang digantung dengan tali di pasar-pasar. Folhetos ini adalah cara orang Brasil berpenghasilan rendah berbagi cerita rakyat, dongeng, kisah tentang mukjizat, serta tokoh-tokoh religius dan pahlawan setempat. Selain itu terdapat juga penyanyi-penyanyi improvisasi terkenal cantadores yang menyelenggarakan lomba bernyanyi dengan dikelilingi ratusan penggemar mereka. Lagu-lagu dan perbuatan gagah berani mereka akan dijadikan bahan bagi folhetos baru. Ketika membayangkannya kembali, rasanya cukup gila juga. Aku bepergian ke segala penjuru Brasil naik bus melalui jalan raya Amazon dan hanya bisa bicara dalam bahasa Portugis. Aku mengenakan cincin emas di setiap jari. Tidak ada telepon seluler dimanapun, dan tak seorang pun tahu keberadaanku. Sungguh luar biasa tak terjadi apapun pada diriku, tapi aku mengharapkan yang terbaik, dan itulah yang kudapat. Aku juga mengatakan kepada semua orang bahwa semua cincinku bukan emas asli. Di tempat ini, bahkan cincin kawin pun terbuat dari logam tak berharga yang ditempa. Jadi semua orang mempercayai kata-kataku. Orang-orang sangat baik dan suka membantu. Ketika aku perlu menemui seseorang untuk penelitianku, terjalinlah hubungan. Di seluruh komunitas literatura de cordel di kawasan luas Brasil Timur Laut, aku dikenal sebagai A pesquisadora americana, peneliti Amerika. Kemanapun aku pergi, pihak surat kabar mengadakan wawancara dan tokoh-tokoh penting lokal dalam komunitas makan siang bersamaku. Aku menghadiri lomba bernyanyi, dan mereka akan menyanyi tentang diriku, sang pesquisadora. Sementara aku duduk bersama para cantadores di hadapan orang banyak. Aku mengunjungi beberapa komunitas yang belum pernah melihat orang sepucat aku. Di salah satu kota pedalaman, aku dikerubuti sekitar 50 perempuan dan anak-anak keturunan suku Indios. Mereka berdiri mengelilingiku sambil menatap heran, dan sesekali ada yang cukup berani mendekatiku, menyentuh rambut pirangku yang mencapai pinggang, atau melihat mata biruku, kemudian kembali ke kerumunan sambil terkikik. Aku merupakan keanehan orang aneh. Setiap kali aku melanglah ke satu arah untuk melihat apa yang akan terjadi, seluruh rombongan ikut bergerak bersamaku. Aku mundur 2 langkah, dan mereka semua ikut bergerak mundur bersamaku. Aku berkelana di antara kaum miskin, jadi menjalani hidup seperti mereka juga. Aku menginap di hotel-hotel bobrok bertarif $5 semalam, dan paling menjijikan yang bisa dibayangkan. Tempat-tempat itu penuh orang sakit serta tertindas yang sedang mengikuti ziarah religius ke tempat-tempat yang kukunjungi, dan merupakan lingkungan yang semakin syarat dengan orang suci lokal, pahlawan religius, serta legenda kesembuhan ajaib.
Masih ingat dengan jelas kamar mandi hotel kecil tempat aku berhadapan dengan kecoa terbesar yang pernah kulihat. Ukurannya hampir 10 senti dan berada tepat di depan wajahku. Seumur hidup belum pernah aku mandi secepat itu. Aku melewatkan bulan-bulan itu dengan mewawancarai para penyair, penjajah Volheto, orang-orang yang mencetak brosur-brosur itu, para cantadores, sarjana-sarjana setempat, dan semua orang lain yang bisa kutemui dan berkaitan dengan komunitas literatur populer. Aku mengumpulkan begitu banyak kisah. Jadi seperti itulah jadinya tesisku, kisah demi kisah tentang kehidupan beragam watak yang telah kujumpai. Ini tentu saja merupakan semester terhebat yang pernah kujalani di Harvard, dan apa yang kudapatkan selama berada di Brasil sungguh tak ternilai. Pengalaman itu mempersiapkanku menghadapi segala sesuatu yang akan kualami dalam kehidupanku sebagai orang dewasa. Hal ini membuatku mempercayai kebaikan orang asing, mengajariku kekuatan batin dan cara bertahan, melatihku berhubungan dengan orang-orang yang tak kukenal sekaligus memperoleh kisah-kisah mereka, dan mempersiapkanku menjalani perjalanan berat yang harus kulalui seorang diri dalam karierku. Bulan-bulan menakutkan, tak nyata, serta ajaib yang kulewatkan di Brasil itu menciptakan cadangan kekuatan dan rasa percaya dalam diriku. Sampai sekarang pun aku masih menarik manfaat darinya, yaitu 4 dekade sesudahnya. Setelah menelusuri liku-liku perjalanan yang menakjubkan di Brasil, satu hal yang pasti terungkap. Pengalaman itu tidak hanya melampaui dinding-dinding Harvard, tetapi juga menembus hati dan jiwa. Dari pergulatan dengan bahasa Portugis hingga petualangan di komunitas-komunitas yang begitu beragam, tiap langkah membawa pelajaran berharga. Mengenang kembali perjalanan itu, satu kata yang mengemuka adalah ketakjuban. Ketakjuban akan kebaikan orang asing, keberanian untuk mengeksplorasi wilayah tak dikenal, dan kekuatan yang tak terduga yang muncul dari setiap tantangan. Pengalaman itu tak hanya menciptakan kenangan, tetapi juga melatih jiwa untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Dari kisah-kisah di Volhetos hingga momen-momen yang mungkin terlupakan di kamar hotel, semuanya telah membentuk fondasi kuat yang masih mempengaruhi hidup sampai sekarang. Dengan ini, marilah kita ingat pesan Adlai E. Stevenson bahwa di bumi yang sempit ini, kita tidak bisa lagi hidup sebagai orang asing. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu keluarga besar, terikat oleh benang tak terlihat dari pengalaman manusia.